Halo, Sobat Langit Biru Rastra. Balik lagi di channel kesayangan kita, tempat ngobrolin segala hal tentang dunia ikan hias. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu ikan yang udah nggak asing lagi di telinga para pecinta ikan. Yap, siapa lagi kalau bukan ikan beta? Atau yang lebih dikenal dengan sebutan ikan cupang. Tapi tunggu dulu, jangan salah. Ikan cupang tuh bukan cuma soal adu kekuatan di gelas plastik kayak yang dulu sering kita lihat waktu kecil. Ikan ini ternyata punya sisi lain yang lebih menarik, mulai dari keindahan siripnya, sejarahnya yang panjang, sampai caranya kita rawat supaya tetap sehat dan tampil kece di akuarium. Oke, kita mulai dulu dari sejarahnya. Ikan beta ini asalnya dari Asia Tenggara, terutama ditemukan di negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Laos, dan juga Vietnam. Di Thailand sendiri, ikan ini dikenal sebagai plakat, yang artinya kurang lebih ikan petarung. Ya, sesuai namanya, beta punya insting bertarung yang tinggi, terutama pejantan yang ditempatkan di ruang sempit bareng pejantan lain. Uniknya, dulunya ikan ini diternak bukan buat hiasan, tapi buat aduan. Bahkan sampai jadi ajang taruhan. Tapi seiring waktu, banyak orang mulai ngelihat keindahan siripnya yang menjuntai kayak gaun ratu. Dari situ, para breeder mulai ngembangin berbagai macam jenis beta yang kita kenal sekarang. Ada half moon, crown tail, plakat, double tail, dan masih banyak lagi. Lihat aja tuh half moon, siripnya lebar banget sampai 180 derajat, kayak setengah bulan. Elegan banget, ya. Atau crown tail, siripnya kayak runcing-runcing tajam, ngasih kesan garang tapi tetap cantik. Dan plakat, favorit banyak orang karena tubuhnya lebih pendek, sirip lebih kecil, tapi tenaganya luar biasa dan gerakannya lincah banget. Ikan beta itu termasuk jenis ikan labirin. Artinya, selain bernapas lewat insang, dia juga bisa ambil oksigen langsung dari udara. Makanya dia kuat hidup di air yang minim oksigen, bahkan di genangan air kecil sekalipun. Tapi bukan berarti kita bisa sembarangan rawat mereka, ya. Meski kuat, mereka tetap butuh perhatian. Beta juga punya karakter yang cukup agresif, terutama jantan. Jadi kalau mau pelihara lebih dari satu, pastikan punya sistem pemisahan yang aman, atau ya, siap-siap lihat pertarungan gladiator mini di akuarium. Lihat tuh, mereka bisa ngembangin insangnya dan buka sirip lebar-lebar buat kelihatan makin gagah. Itu disebut flaring. Biasanya dilakukan saat beta ngelihat musuh atau bahkan ngaca. Lucu juga, kadang kayak narsis lihat bayangan sendiri. Sekarang masuk ke bagian yang paling penting, cara merawatnya. Biar ikan beta kamu nggak cuma hidup, tapi juga sehat, aktif, dan warnanya keluar maksimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Akuarium dan air. Beta bisa hidup di toples kecil, tapi idealnya kasih akuarium minimal 3-5 liter. Lebih besar lebih baik. Gunakan air yang udah diendapkan atau pakai air raw yang ditambah mineral. Suhu ideal antara 24-28 derajat Celcius. 2. Pakan. Beta suka makanan hidup seperti kutu air, dapnia, cacing sutra, atau jentik nyamuk. Tapi bisa juga diberi pelet khusus beta. Jangan overfeeding. Cukup 1-2 kali sehari, secukupnya. 3. Kebersihan. Ganti air secara berkala, misalnya 2-3 hari sekali untuk wadah kecil, atau seminggu sekali untuk akuarium besar. Jangan lupa bersihin dasar akuarium dari sisa makanan yang bisa jadi sarang bakteri. 4. Pencahayaan dan dekorasi. Beta suka tempat yang tenang. Bisa ditambah tanaman air seperti anubias atau eceng gondok mini. Tambah juga tempat sembunyi kayak gua mini dari batu atau tempurung kelapa. 5. Interaksi. Beta bisa diajak interaksi, loh. Coba biasakan ngasih makan di tempat yang sama, nanti dia bakal hafal dan nyamperin kamu tiap kali kamu mendekat. Nah, buat kamu yang udah pro, bisa coba ternak beta. Caranya seru dan menantang. Pilih jantan dan betina yang sehat dan siap kawin. Biasanya betina siap kawin kalau perutnya udah gendut dan warnanya cerah.
Prosesnya dimulai dari ngebangun sarang gelembung yang dibuat sama si jantan. Nanti betina ditaruh di dekatnya tapi jangan langsung dicampur. Setelah cocok, baru dicampur dan proses kawin dimulai. Serunya, si jantan yang bakal ngurus semua telurnya sampai menetas. Ayah siaga banget, ya. Jadi, itulah dia pembahasan lengkap tentang ikan beta. Dari sejarah, jenis-jenisnya, cara merawat, sampai breeding, semua punya daya tarik sendiri. Gak heran kalau ikan ini jadi salah satu primadona di dunia ikan hias. Kalau kamu punya pengalaman seru sama ikan beta, atau punya beta andalan di rumah, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Langit Biru Rastra biar kita bisa terus ngobrolin serba-serbi ikan hias lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, rawat ikanmu, jaga alam, dan tetap tenang seperti air akuarium. Langit Biru Rastra, dari hobi jadi harmoni.